Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai digit biner dan kode bilangan yang ada pada mata pelajaran sistem komputer ya. Oke. Ini yang akan kita bahas yaitu satuan digit biner dan kode bilangan. Adapun materi yang akan dibahas di sini mengenai satuan digit biner itu ada bit, byte, dan word. Kemudian ada kilobit, kilobyte, megabit, megabyte, gigabit, gigabyte, terabit, dan terabyte. Kemudian untuk kode bilangannya itu ada 4 yang akan kita bahas, yaitu BCD atau binary code decimal, kemudian access tree, gray, dan ASCII. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah satuan digit biner ya. Oke. Satuan digit biner ini ada 3, ada bit, byte, dan word. Nah, kita bahas yang bit dulu ya. Jadi satuan digit biner untuk bit ini merupakan satuan yang paling kecil ya di dalam komputasi digital. Nah, bit itu kependekan dari binary bit ya. Kemudian biasanya penggunaannya itu untuk menentukan besarnya sebuah bandwidth ya. Nah, yang berikutnya adalah byte. Untuk byte ini simbolnya adalah B besar. Kemudian satuan ini lebih besar jika dibandingkan dengan bit. Karena 1 byte itu adalah sebanyak 8 bit. Nah, kemudian penggunaannya itu biasanya digunakan untuk menyatakan kapasitas sebuah media penyimpanan. Misalkan sebuah hard disk memiliki kapasitas 50 GB ya. Nah, kemudian sebuah memori memiliki kapasitas 2 GB dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir itu adalah word. Kalau word ini satuan yang lebih besar jika dibandingkan dengan bit dan byte, di mana satu word ini biasanya terdiri dari beberapa bit ya, mulai dari 16, 32 sampai dengan 64 ya. Jadi kelipatan dari 16, bergantung dari register yang ada di CPU. Nah, yang berikutnya kita akan bahas mengenai satuan digit biner ya, yang ada kaitannya dengan pernyataan atau menggambarkan kecepatan prosesor atau internet dan juga mengukur ruang hard disk atau penyimpanan. Nah, itu ada kilobyte, kilobit, megabit, kilobit, kilobyte, megabit, megabyte, gigabit, gigabyte, terabit, dan terabyte. Nah, di sini cara pembacaannya itu sesuaikan dengan huruf yang muncul di sini ya. Kalau tadi untuk huruf kecil itu sudah disepakati bahwa untuk penggunaan bit, kalau huruf besar itu untuk penggunaan byte ya. Nah, biasanya satuan-satuan ini digunakan untuk menggambarkan kecepatan prosesor ya atau internet, dan juga untuk mengukur ruang sebuah media penyimpanan atau ruang disk. Nah, untuk kotak yang ada di sebelah kiri, nah ini ya digunakan untuk menggambarkan kecepatan prosesor atau kecepatan internet ya, atau biasa kita sebut sebagai bandwidth ya. Satuannya seperti ini ya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Ada yang paling kecil itu adalah seperti yang kita bahas tadi, yaitu 1 bit ya. 1 bit itu merupakan binary digit. Nah, bit ini merupakan satuan yang terkecil ya. Jadi 8 bits ini itu sama dengan 1 byte. Nah, kita masuk lagi ke satuan yang lebih besar yaitu kilo ya. 1 kilobyte itu adalah 1024 byte. Kemudian lanjut lagi itu adalah 1 megabyte itu 1024 kilobyte. Dan seterusnya ya sampai satuan yang paling besar kalau di sini adalah geobyte ya. 1 geobyte itu adalah 1024 brontobytes. Nah, ini biasanya digunakan untuk kecepatan prosesor dan bandwidth internet. Nah, untuk kotak yang sebelah kanan ini biasanya digunakan untuk penggunaan ruang penyimpanan atau disk storage ya, atau media penyimpanan.
Nah, sama saja seperti gambar yang di sebelah atau kotak yang di sebelah kiri, hanya saja ini bukan 1024 tetapi 1000. Nah, jadi harap bisa dibedakan ya. Sekarang kita sudah tahu ini perbedaannya. Jika untuk kecepatan bandwidth ini satuannya seperti ini ya. Jika untuk menentukan besarnya media penyimpanan atau penggunaan disk ya, besarnya seperti ini satuannya. Oke. Kemudian di sini ada sebuah contoh supaya kita lebih mudah untuk memahami ya. Di sini saya memiliki contoh seperti ini. Misalkan Anda mendapatkan penawaran paket internet dengan bandwidth itu adalah 1 megabit per second. Artinya adalah 1 megabit per second itu satuannya bukan 1000 kilobit per second tapi 1024 kilobit per second. Ingat ya. Nah, jika Anda akan mengunduh atau mendownload sebuah file dari internet yang memiliki ukuran 460,8 megabytes ya, ingat ini ya, ini ukuran file. Ini ukuran file, kita harus tahu tadi satuannya berapa. Maka berapakah waktu yang Anda butuhkan untuk mengunduh file tersebut? Nah, di sini ada penyelesaiannya ya. Nah, jadi penyelesaiannya itu kita harus pecah dulu ya satuannya ya menjadi satuan bytes ya. Kita pecah dulu menjadi satuan bytes karena nanti yang akan kita gunakan itu adalah satuan bytes seperti itu. Nah, kecepatan internet tadi adalah bandwidthnya 1 megabit per second. Nah, 1 megabit per second ini kalau kita jadikan kilobits itu sebesar 1024. Nah, 1024 kilobit ini akan kita jadikan kilobytes ya. Dimana tadi sudah disepakati bahwa 1 byte itu adalah 8 bit. Nah, sehingga kalau kita mau cari dari sebaliknya dari bit ke byte artinya tinggal dibagi 8 sehingga 1024 kilobit per second. Nah, kita bagi 8 sehingga hasilnya 128 dan satuannya bukan lagi kilobit tapi kilobytes. Nah, ini harap bisa dibedakan. Oke, ini untuk bandwidth ya sudah bisa kita sesederhanakan satuannya. Kemudian kita akan menghitung besar file. Nah, untuk besar file tadi diketahui adalah 460,8 megabyte ya, megabyte. Nah, si megabyte ini ya kita kalikan 1000 ya sehingga dia menjadi kilobyte. Nah, di sini satuannya sudah sama ya, sama-sama kilobyte. Ingat kenapa di sini dikali 1000 ya, kita kembali lagi ke pemahaman awal kita bahwa jika untuk melakukan jika untuk menyatakan besaran file ya itu kita gunakan 1000. Tapi kalau untuk besar bandwidth ya itu kita gunakan 1024. Oke. Nah, hasilnya 460.800 kilobytes. Nah, ini kita jadikan detik ya, tinggal dibagi saja. 460.800 kilobyte dibagi dengan kecepatan internetnya yaitu 128 kilobyte per second. Hasilnya 3600 second atau 3600 detik, di mana 3600 detik itu adalah 1 jam. Nah, sehingga jika kita mau mendownload file sebesar 460,8 megabyte dengan kecepatan internet kita atau bandwidth internet kita adalah 1 megabit per second, maka waktu yang dibutuhkan itu adalah 1 jam. Kurang lebih seperti itu. Oke. Itu untuk satuan digit biner ya. Mudah-mudahan paham sampai sini. Oke, yang berikutnya kita akan bahas kode bilangan atau sistem penyandian bilangan. Nah, untuk membahas kode bilangan atau sistem penyandian bilangan ini Anda sudah harus memahami dulu yang namanya sistem bilangan ya. Dimana sistem bilangan itu seperti sistem bilangan biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Ya, baik penjelas kriteria-kriterianya seperti apa, kemudian karakteristiknya seperti apa, dan cara konversinya seperti apa, itu kalian sudah harus paham, Anda sudah harus paham ya. Nah, oke.
kita lanjut saja. Oke ya, kita kembali lagi. Untuk sistem penyandian bilangan itu seperti yang sudah dijelaskan di awal, ada 4 ya, ada BCD, ada Excess-3, Gray, dan ASCII. Jadi bagaimana sistem penyandian bilangan itu ya? Sistem penyandian bilangan itu adalah seperti ini penjelasannya ya. Jadi pada saat kita bekerja dengan komputer ya, kita harus paham bahwa kita sebagai user atau pengguna komputer itu harus bisa mempelajari apa yang ada di dalam komputer. Apa yang ada di dalam komputer? Yang ada di dalam komputer itu adalah mereka melakukan komunikasi, mereka melakukan beberapa cara kerja itu menggunakan bilangan biner ya. Sehingga komputer itu hanya mengenali bilangan biner. Nah, di mana bilangan biner ini adalah bilangan yang terdiri dari angka 1 dan 0 ya, seperti itu. Nah, jika user ya mengetikkan angka 8 pada keyboard ya, bukan berarti si komputer tersebut bisa langsung paham bahwa angka yang kita ketikkan itu angka 8 seperti yang tertulis seperti ini ya, atau seperti yang tercetak seperti ini. Jadi si angka 8 ini ya, yang dimengerti oleh user, yang diinputkan oleh user ini harus di-encode dulu ya, harus dikodekan dulu ke dalam bilangan biner. Ya, kenapa harus dikodekan dulu? Karena ya komputer itu tidak mengenali bahasa manusia atau bilangan desimal. Dia yang dikenal oleh dia hanyalah bilangan biner, sehingga harus di-encode dulu ke dalam bilangan biner sehingga bisa diproses oleh CPU. Nah, kemudian CPU ini akan mengolah ya dan mengirimkan data dalam bentuk biner ya, yang kemudian di-encode kembali ya, yang kemudian di-encode kembali oleh si decoder ini ya, menjadi sebuah angka desimal lagi untuk ditampilkan di layar komputer. Sehingga yang kita lihat pada saat kita menginputkan angka 8, di layar itu muncul angka 8. Walaupun sebenarnya ya si CPU sendiri itu tidak mengenal angka 8. Di mana angka 8 itu adalah sebuah bilangan desimal yang tidak dipahami oleh komputer. Tetapi di sini di-encode dulu ya, di-encode dulu menjadi bilangan biner. Jadi di dalam CPU ini, dalam sistem komputer ini ada sebuah penterjemah atau sebuah interpreter ya yang bisa mengkonversikan atau mengkodekan bilangan desimal ke bilangan biner dan sebaliknya ya. Nah, itu salah satu penerapan dari sistem penyandian bilangan ya, seperti itu. Nah, oke, yang akan kita bahas pertama untuk sistem penyandian bilangan ini adalah BCD atau binary code decimal. Untuk BCD ini adalah sistem pengkodean biner dari angka desimal, di mana setiap digit desimal diwakili oleh sejumlah bit. Nah, biasanya terdiri dari 4 bit. Jadi sama seperti saat kita melakukan konversi dari biner ke desimal dan juga sebaliknya. Hanya saja di sini diwakili oleh seangka biner yaitu sejumlah 4 bit. Untuk cara perhitungannya ya, di sini nanti akan saya berikan contoh bagaimana cara mengkonversikan desimal ke BCD dan sebaliknya. Nah, bagaimana proses konversinya? Jadi untuk proses konversinya itu setiap angka dari bilangan desimal ya itu akan dikonversikan satu persatu menjadi satu kelompok bilangan biner. Tapi bilangan binernya itu harus berupa 4 bit. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya kita memiliki bilangan desimal yaitu 489 ya. Nah, 489. Nah, di sini ada basisnya itu atau radiknya 10 sehingga ini bisa kita sebut sebagai bilangan desimal. Nah, akan dikonversikan ke BCD ya. Caranya kita pisahkan dulu ini satu persatu setiap angkanya ya, 4, 8, dan 9. Dan harus kita konversikan menjadi angka biner, tetapi ya harus terdiri dari 4 digit biner. Jika nanti dikonversikannya kalian hanya mendapatkan 3 digit biner saja ya, misalkan 4, ini kalian akan mendapatkan 3 digit biner. Itu tinggal tambahkan satu digit biner yaitu angka 0 ya di sebelah sini ya, di belakangnya. Jangan ditambahkan di depannya, nanti akan berbeda arti ya. Jadi tambahkan saja di belakangnya. Karena tidak semua bilangan desimal jika dikonversikan itu menjadi 4 digit biner. Ya, ada yang 2,
ada yang 3. Sehingga kalau kurang nanti tinggal ditambahkan di sini saja. Begitupun untuk 8 dan 9 ya. Nah, sehingga kita sudah dapat ini ya masing-masing bilangan binernya berapa dengan 4 digit binernya. Sehingga bisa kita tuliskan 4 itu adalah 0100, 8 itu adalah 1000 dan 9 itu adalah 1001 ya, atau 0100 1000 1010, radiksnya atau basisnya adalah BCD. Nah, itu untuk konversi dari desimal ke BCD. Oke, kita lanjut lagi ke konversi sebaliknya, yaitu konversi dari BCD ke desimal. Nah, untuk konversi dari BCD ke desimal itu caranya tinggal dibalik saja ya. Caranya bagaimana? Nah, nanti si binernya ya kita bagi menjadi 4 digit masing-masing, kemudian kita konversikan menjadi bilangan desimal. Nah, contohnya seperti ini. Ada sebuah kode bilangan BCD 1001 0011. Nah, bilangan BCD ini jika dikonversikan menjadi desimal maka harus kita pecah masing-masing menjadi 4 digit biner. Nah, 4 digit biner ini ya kita konversikan menjadi angka desimal seperti ini. 1001 itu adalah 9, 0011 itu adalah 3. Nah, ini sangat mudah sekali ya, sehingga jika kita konversikan hasil dari 10010011 BCD ke desimal itu adalah 93 seperti itu. Nah, yang berikutnya ya, di sini ada tabel BCD ya. Ingat bahwa untuk BCD ini digit biner yang digunakan itu adalah 4 ya. Kenapa 4? Nah, di sini bisa kita ketahui karena nilai tertinggi dari desimal itu adalah 9 ya. Dimana angka 9 ini kalau kita binerkan ya, itu dia terdiri dari 4 digit biner yaitu 1001. Nah, oleh sebab itu ya, untuk BCD ini digit binernya itu adalah harus 4 ya, atau maksimal 4. Nah, seperti itu. Nah, itu ya, karena satu digit desimal itu bisa mencapai nilai tertinggi 9, maka untuk digit binernya itu diperlukan 4 bit. Nah, untuk BCD ini sebenarnya biasanya digunakan untuk apa saja? BCD ini biasanya digunakan untuk peralatan digital seperti jam digital, kalkulator, multimeter digital, dan frekuensi counter. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah access tree. Ya, access tree ini bisa ditulis XS3 atau XS3 atau 3XS atau X3. Nah, ini sama saja. Kalau ini ya digunakan untuk menggantikan kode BCD. Karena apa? Karena memiliki keuntungan-keuntungan tertentu dalam operasi aritmatik. Nah, di sini akan saya berikan contoh konversinya. Nah, untuk contoh konversinya seperti ini. Misalkan kita akan mengkonversikan bilangan desimal ke excess tree. Nah, untuk mengkonversikannya kita harus mengikuti aturan dari kode si excess tree atau x3 ini ya. Jadi aturannya adalah masing-masing digit itu ditambah dengan 3 desimal. Oleh karena itu berarti bilangannya harus bilangan desimal ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ditambah 3, dia dilakukan pengkonversian seperti cara kita mengkonversi pada BCD. Contohnya, kita memiliki bilangan desimal itu 12 akan dikonversi ke XS3. Nah, maaf ya, 1, 2 maksudnya. Jadi, 1 dan 2 ini harus kita tambah 3 masing-masing. Bukan 12 ditambah 3, tetapi 1 ditambah 3 dan 2 ditambah 3. Hasilnya seperti ini. 1 ditambah 3 adalah 4, 2 ditambah 3 adalah 5. Nah, kemudian baru angka 4 dan 5 ini ya kita konversikan menjadi sebuah biner dengan jumlah 4 digit. Seperti itu ya. Nah, sehingga ya desimal dari 12 itu adalah 0100 0101 seperti itu. Nah, berikutnya kalau kebalikannya sama saja, tetapi ya dia juga
kalau kebalikannya dia dikurang 3 ya. Kalau untuk mengkonversikan dia kan harus ditambah 3. Nah, kalau untuk mengkonversikan dari desimal dia harus ditambah 3, tapi kalau mengkonversikan ke desimal dari excess 3 ya harus dilakukan pengurangan. Nah, pengurangan ini dilakukan setelah dia dikonversi menjadi sebuah bilangan desimal ya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, kita punya digit biner seperti ini untuk XS3. Nah, kita bagi 4 masing-masing digitnya, kemudian kita konversikan ke bilangan desimal. Nah, hasil konversinya ini ya baru kita kurangi 3 sehingga didapatkan hasil 692. Jadi, bisa disimpulkan ya, desimal dari biner XS3 100111000101 itu adalah 692 ya. Nah, selanjutnya tabelnya. Untuk tabelnya bagaimana? Ya, tabelnya itu sama seperti BCD tadi, dia memiliki 4 digit biner. Hanya saja ya, setiap desimalnya itu harus ditambahkan 3 ya. Ini tabel XS3 ya, ini tabel XS3. Kalau untuk 0 itu kalau di BCD sama dengan 3 ya, gitu. Nah, 1 kalau di BCD sama dengan 4. Jadi selalu ditambah 3, 0 tambah 3, 1 tambah 3, 4. 2 tambah 3, 5. Nah, ini biner dari 5. 3 tambah 3, 6. Nah, ini biner dari 6. Begitu seterusnya ya sampai dengan 9. Nah, biasanya penggunaan untuk kode bilangan XS3 ini digunakan untuk beberapa komputer lama ya, kemudian mesin kasir dan kalkulator elektronik seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya itu adalah gray. Untuk gray ini supaya lebih memahami ya nanti akan saya jelaskan setelah kita mempelajari masalah gerbang logika ya. Jadi kita lewat dulu. Oke, yang terakhir itu adalah ASCII ya, atau singkatan dari American Standard Code for Information Interchange atau kode standar Amerika untuk melakukan pertukaran informasi. Nah, untuk ASCII ini lebih beragam karena di sini disediakan beberapa tabel ya. Jadi tabel ini sebenarnya bisa kita jadikan untuk referensi. Kalau untuk tabel dalam kode BCD dan XS3 tadi mudah untuk kita hafal. Kalau untuk ASCII ini saya rasa tidak ya, sehingga kita harus selalu membuka tabel untuk melakukan pengkonversian atau penyandian sebuah kode-kode yang ada kaitannya dengan kode ASCII ya. Oke, nah, jadi ada penjelasannya seperti ini. Untuk kode ASCII ini ya, jumlah kodenya itu cukup banyak. Itu ada 255 kode ya. Jadi kalau 255 kode ini itu kalau kita jadikan bit itu dia adalah sebanyak 8 bit ya. Nah, kalau kita jadikan 8 bit itu 8 bit itu adalah 255 ya. Nah, kode ASCII ini yang 255 kode itu dibagi 2. Kode yang dari 0 sampai 127 itu merupakan kode ASCII untuk manipulasi teks ya. Sedangkan kode ASCII 128 sampai 255 itu merupakan kode ASCII untuk manipulasi grafik ya. Seperti pembuatan tabel, garis dan sebagainya. Nah, kode ASCII sendiri dapat dikelompokkan lagi ke dalam beberapa bagian. Ada 3 bagian. Kode yang tidak terlihat simbolnya ya, seperti kode 10 line fit ya, line fit. Kemudian kode 13 carriage return ya, seperti tombol enter mungkin ya. Untuk line fit ini seperti baris ya. Kemudian 8 itu tab dan 32 ini space atau spasi. Nah, ini seperti yang kita ketahui kalau kita menggunakan tombol-tombol atau keyboard yang ada di laptop atau komputer kita ya. Kode-kode ini ya, line fit, carriage return, tab sama space itu tidak bisa kita lihat ya di layar monitor ya. Itu hanya bisa kita lakukan aksinya, itu baru terlihat hasilnya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, itu adalah kode yang terlihat simbolnya seperti abjad. Nah,
Seperti A sampai Z itu juga kita mengetikkan dari keyboard itu terlihat di layar ya. Numerik, angka 0 sampai 9, karakter khusus ya seperti ini ya. Nah, ini kita bisa tahu kode ASCII-nya. Nanti akan kita lihat tabel ASCII-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah kode yang tidak ada di keyboard ya, namun bisa kita tampilkan. Nah, kode ini umumnya untuk kode-kode grafik seperti itu. Jadi kita bisa membuat gambar ya atau grafik dengan menggunakan kode ASCII walaupun si gambar-gambarnya itu tidak ada di keyboard. Nah, untuk penjelasan kode ASCII yang berikutnya ya, dalam pengkodean ASCII itu memanfaatkan 8 bit ya, seperti yang saya sebutkan di atas bahwa kenapa 8 bit? Karena jumlah kode ASCII itu paling banyaknya adalah 255 kode. Ini 8 bit ini jika kita jumlahkan ya, jika kita konversikan menjadi desimal itu jumlahnya adalah 255. Nah, untuk penerapannya ya, pada papan keyboard itu aktifkan numlock ya, kemudian tekan tombol ALT ya secara bersamaan dengan kode karakter yang ada di tabel ASCII, maka akan dihasilkan karakter tertentu. Misalnya ALT plus 44, maka akan muncul karakter koma ya. Jadi jika keyboard kalian karakter komanya rusak, kalian bisa menggunakan alternatif lain dengan mengetikkan ALT plus 44 seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa tabel ASCII yang bisa kita lihat. Tabel ASCII itu ada banyak sekali. Nah, ini yang tidak tampak tadi ya. Ini yang tidak tampak tadi. Itu ada karakter 0 ya. Nilai ANSI-nya atau desimalnya itu adalah 0 ya, itu adalah 0. Kemudian ada start of heading ya, start of heading, kemudian ada start of text dan sebagainya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan kita mau menampilkan di layar karakter tanda seru. Nah, karakter tanda seru itu untuk heksanya itu 0021. Nah, untuk desimalnya itu adalah 33. Jadi dengan menekan tombol ALT plus 33 itu kita akan menghasilkan sebuah karakter yaitu tanda seru seperti itu ya. Nah, jadi ini karakter-karakter yang akan muncul nanti di layar ya jika kita menekan tombol ALT. Nah, menekan tombol ALT plus yang desimal ini ya. Ini untuk ini di sini yang saya jelaskan itu untuk penerapan dengan angka desimalnya. Nah, masih banyak yang lainnya. Ini ada karakter-karakter khusus. Nah, kemudian ini kode angka ya. Nah, angka-angka masih karakter khusus lagi. Nah, untuk karakter khusus itu ya pada sistem komputer itu dia membedakan antara huruf A besar dan huruf A kecil ya. Kalau kita lihat di sini A besar itu adalah 65 ya, sedangkan A kecil itu adalah 97. Nah, tadi dijelaskan juga bahwa pada tabel ASCII itu adalah ada sebuah kode yang digunakan untuk keperluan grafis. Nah, salah satu contohnya adalah karakter seperti ini ya. Karakter-karakter seperti ini. Mana tadi? Ya. Kurung siku kiri, garis miring terbalik ya. Kemudian ada beberapa karakter-karakter lain. Nah, seperti ini ya. Nah, karakter-karakter seperti ini ya yang jika tidak ada di keyboard itu bisa kita gunakan dengan menggunakan kode ASCII seperti itu ya. Nah, kemudian ini untuk contoh penerapan kode ASCII ya. Di sini misalkan ada kode desimal ASCII dari teks bangsa. Kita diminta untuk mencari berapa kode ASCII ya untuk desimalnya dari teks bangsa. Ini sangat mudah sekali ya, ini sangat mudah sekali. Kita hanya tinggal membuka tabel ASCII, kemudian kita cari huruf B kode ASCII-nya berapa, huruf A, N, G, dan S itu kode ASCII-nya berapa. Nah, kita cari huruf B ya, kita cari huruf B.
huruf B besar ya. Ingat B besar dan B kecil dalam tabel ASCII itu sangat berbeda. Nah ini, B besar itu adalah 66, A besar adalah 65. Tadi ada juga huruf N ya, N. Huruf N, nah ini dia, huruf N itu 78, kemudian S itu 83, dan G itu adalah 71 ya. Nah jadi untuk penerapannya seperti itu. Jadi untuk bangsa itu, teks bangsa kode ASCII-nya adalah 66, 65, 57, 87, 83, 65. Seperti itu. Nah, untuk penerapan kode ASCII sendiri, jika Anda mau menggunakannya, itu bisa menggunakan keyboard yang ada numeriknya ya. Itu dengan cara mengaktifkan numlock-nya, kemudian Anda menekan tombol ALT diikuti dengan huruf-huruf angka-angka ya yang sesuai pada tabel ASCII. Nah, itu akan bisa. Nah, di sini karena saya tidak menggunakan keyboard yang ada numlock-nya, jadi tidak bisa saya tunjukkan. Terima kasih. Nah, ini materi yang bisa saya jelaskan mengenai penyandian bilangan dan kode digit biner. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.